Bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya akan lebih lanjut lagi membahas tentang milenialisme atau kerajaan 1000 tahun. Nah, bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Sekali lagi saya mau ulangi arti kata milenium. Ya, untuk mengingatkan kita, berasal dari bahasa Latin mille yang artinya 1000, ya, dan annus artinya tahun. Sehingga dapat kita simpulkan arti kata milenium itu bicara tentang atau merujuk kepada satu periode 1000 tahun. Ya. Untuk kata sifat daripada milenium itu adalah milenial yang memiliki arti kondisi yang berkaitan dengan milenium. Bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Secara umum, gereja-gereja Tuhan di dunia ini memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda tentang milenium. Ya. Gereja-gereja, denominasi-denominasi punya perspektif yang berbeda dalam memahami, dalam memaknai arti dari kerajaan 1000 tahun atau milenialisme. Pandangan-pandangan mereka itu memang tetap berbasis atau berasal dari Alkitab. Tapi apa yang membuat tafsiran mereka ya berbeda tentang kerajaan 1000 tahun atau milenialisme itu karena dipengaruhi oleh cara gereja-gereja Tuhan di dunia berbeda dalam menafsir arti makna dari kerajaan 1000 tersebut. Minimal ada 4 pandangan yang dimiliki oleh berbagai denominasi dan gereja yang dalam memaknai kerajaan 1000 tahun. Yang pertama ada yang namanya amilenialisme, yang kedua postmilenialisme, yang ketiga milenialisme historis, yang keempat premilenialisme dispensasi. Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan jelaskan kepada kita di mana perbedaan keempat pandangan ini. Dan saya akan coba nanti menyinggung denominasi dan gereja apa, mana yang memilih pandangan yang pertama, kedua, dan ketiga. Tapi yakinlah Bapak Ibu, saya tidak dalam rangka menggeser ya, atau membawa atau mengubah pandangan Bapak Ibu supaya menganut salah satu pandangan, enggak. Saya hanya akan menjelaskan kepada kita bahwa memang gereja-gereja di gereja-gereja Tuhan di dunia punya pandangan yang berbeda-beda. Saya berharap dengan nanti kita paham perbedaan pandangan tentang kerajaan 1000 tahun ini, maka saya berharap kita tidak perlu berantem. Kalau gereja kita punya pandangan yang berbeda, kita tidak perlu mengkafir-kafirkan. Kita tidak perlu menghakimi. Ya. Dan kita tidak perlu ya baku hantam. Nggak perlu. Tapi karena kita ini kan ada di dalam konteks pembelajaran ya ilmiah, ini harus saya buka. Tujuannya apa? Supaya bisa juga kita, kalau kita melayani di gereja yang berbeda denominasi dengan kita, lalu mereka punya pandangan ini dan kita tidak berbeda pandangannya. Nggak perlu kan kita anggap bahwa mereka itu dari si setan, kan nggak perlu lah. Karena kenapa? Keempat pandangan ini juga punya unsur subjektivitas. Karena dasar penafsirannya juga tadi yang membedakan Bapak Ibu. Ya. Nah, baik. Saya mulai dulu dari pandangan yang pertama. Amilenium atau aminealisme. Pandangan ini ya dominan ya memahami arti kerajaan 1000 tahun itu ya secara konkret tidak ada, tapi adanya itu secara rohani. Itu orang berpandangan amilenium atau aminealisme. Kerajaan 1000 tahun atau masa pemerintahan Yesus itu
hanya mereka maknai secara rohani saja. Yang artinya apa? Yesus tidak akan pernah memerintah secara fisik. Ya, di kemudian hari. Enggak, itu hanya secara rohani, khusus bagi mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Ya, jangan dipotong dulu, lagi Zoom dengan STT. Oke. Baik ya. Nah, yang kedua, pandangan mereka ya, kerajaan 1000 tahun itu sudah terjadi. Ya, masa pemerintahan Yesus 1000 tahun itu dimaknai oleh mereka itu sudah terjadi sejak Yesus lahir sampai nanti Yesus datang kedua kali. Oke. Nah, kalau kita kritisi pandangan ini, ya, itu mereka memaknai kerajaan 1000 tahun itu kan secara harafiah itu. Ya Bapak Ibu ya. Berarti kan sebenarnya sudah lebih dari 1000 tahun kan Yesus belum datang tuh. Itu kira-kira ya. Jadi pandangan kritis kita di situ dalam memaknai setiap pandangan-pandangan ini ya. Ya, itu penafsiran mereka tentang kerajaan 1000 tahun. Dimulai dari waktu Yesus lahir sampai nanti Yesus datang. Nah, artinya apa? Ya, berarti lebih dari 1000 tahun kan Yesus belum datang. Karena kenapa? Sampai hari ini Yesus kan belum datang. Jadi artinya apa? Pandangan ini juga ada unsur subjektivitasnya. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang ketiga, kerajaan 1000 tahun yang akan terjadi hanya sebagai simbol, lambang, kemenangan orang yang sudah bertobat untuk melawan dosa saja. Jadi bukan benar-benar secara konkret, bukan benar-benar secara real. Yesus itu akan memerintah di dalam diri semua orang-orang percaya di dunia, semua orang-orang percaya di surga nanti. Mereka tidak punya keyakinan ke arah sana, karena hanya bersifat rohani. Oke. Nah, milenialisme ini menafsirkan Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6 yang sudah kita baca tadi, itu hanya pemerintahan ya yang bersifat rohani. Ya, yang bersifat rohani. Jadi artinya apa? Kekuasaan Yesus itu hanya ada di dalam diri orang secara rohani, mereka yang sudah bertobat. Tetapi mereka tidak yakin pemerintahan, ya masa pemerintahan Tuhan itu akan juga berlaku ya dalam totalitas kehidupan orang di surga nanti secara konkret. Mereka nggak yakin itu. Ya. Mereka memahami diikatnya setan. Tadi itu kan ada dalam Wahyu pasal 20 ya, ayat 4 sampai 6. Ya, sebagaimana disebutkan dalam 3 ayat pertama dari Wahyu pasal 20 ayat 46, itu hanya sebagai periode waktu antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua. Artinya apa? Setan itu diikat. Jadi masa hidup kita sekarang nih, Bapak Ibu ya. Menurut tafsiran mereka ini, dalam masa hidup kita sekarang, setan itu sudah diikat. Ya. Sudah dibatasi ruang gerak aktivitasnya oleh Tuhan. Ya. Lalu, nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, disitulah setan itu total akan dikirimkan ke api neraka. Ini pandangan mereka. Kan sah-sah saja kan Bapak Ibu ya. Namanya juga pandangan. Kan gitu ya. Oke. Mereka mengajarkan bahwa Kristus akan datang kembali setelah ya pemerintahan milenium surgawi. Jadi artinya apa? Masa pemerintahan Yesus itu nanti baru setelah lewat masa 1000 tahun. Baru disitulah memerintah Yesus. Jadi artinya apa? Di sisi lain mereka mengatakan pada masa saat seperti hari ini, karena Tuhan Yesus belum datang kan, Yesus itu belum memerintah total. Nah kalau mau kita kritisi pandangan ini, berarti pada masa-masa ini, siapa dong yang memerintah di dunia ini? Gitu kan? Pertanyaan kritisnya. Karena mereka bilang,
Pemerintahan Yesus itu baru nanti setelah Yesus datang kedua kali kan. Artinya apa? Menjadi pertanyaan kritis yang harus kita ajukan terhadap pandangan ini. Siapa yang memerintah di dunia ini? Itu pertanyaan kritis kan? Bisa saja. Tafsir nih, tafsir. Ada kemungkinan, berarti bukan Yesus. Begitu ya? Lih, kalau bukan Yesus yang memerintah hari ini, berarti siapa? Ya setan. Kira-kira begitu. Pertanyaan kritis terhadap pandangan ini kan. Maka saya bilang tadi Bapak Ibu, setiap pandangan ini ada unsur subjektivitas. Ada unsur kekurangannya. Maka dengan demikian saya katakan tadi kita tidak perlu baku hantam. Kan gitu. Oke. Mayoritas pandangan ini dianut oleh gereja-gereja Katolik, Lutheran, dan Calvinisme. Iya. Pandangannya rata-rata di sini. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu, ya kita hargai saja lah. Ya, karena setiap orang kan berhak menyampaikan pandangannya kan, gitu. Oke. Nah, kalau mau kita lihat gambaran yang lebih nyata tentang pandangan mereka ini, Bapak Ibu, kira-kira inilah gambaran. Jadi ini start Yesus lahir, oke, dan mulai dari posisi inilah, ya, mereka hitungannya kerajaan 1000 tahun. Ya, tapi dalam posisi ini mereka katakan yang berkuasa pada saat ini bukan Yesus. Dari Yesus lahir sampai Yesus datang nanti, detik Yesus datang ya. Yang memerintah itu bukan Yesus. Maka saya ajukan pertanyaan kritis terhadap pandangan ini. Berarti siapa yang memerintah dong? Kan kira-kira begitu. Nanti Yesus itu baru memerintah total setelah di sini. Setelah selesai masa 1000 tahun. Ini pandangan mereka. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya pandangan di sini, nggak apa-apa, sah-sah saja. Nggak apa-apa, silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi saya tetap menekankan, ya, mari kita tetap kembali ke Alkitab. Oke. Postmilenium atau postmilenialisme. Pandangan ini Bapak Ibu mengatakan kerajaan 1000 tahun datang sebelum Kristus datang ke dunia ini. Oke. Kerajaan 1000 tahun datang sebelum Kristus datang ke dunia ini. Jadi Kristus baru datang setelah kerajaan 1000 tahun berakhir. Ini agak ada kemiripannya dengan pandangan yang pertama tadi sebenarnya. Makanya dikatakan post milenium kan. Ya. Jadi Yesus itu akan memerintah total kata mereka menurut pandangan ini nih. Setelah Yesus datang yang kedua kali. Maka pada saat ini mereka katakan sebaliknya nih. Yesus itu belum memerintah. Maka lagi-lagi pertanyaan kritis saya terhadap pandangan ini sama. Berarti kalau begitu, siapa yang memerintah, siapa yang berkuasa sekarang di dunia ini? Kalau memang bukan Yesus. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Itu pertanyaan kritis juga. Yang kedua, ya dari statement mereka di atas tadi, maka mereka menjelaskan juga, ya tidak ada Kristus di malam masa kerajaan 1000 tahun. Yaitu waktu Yesus lahir, ya itu belum masa pemerintahan Yesus. Sampai nanti Yesus datang kedua kali. Baru setelah Yesus datang kedua kali, baru masuk dalam masa pemerintahan total daripada Yesus. Itu kata pandangan ini. Nah, mereka mengatakan, sebelum datang kerajaan 1000 tahun, ya, atau sebelum datang kedua kali, mereka katakan akan terjadi pertobatan massal. Dan semua orang yang ada di dunia ini harus atau semuanya sudah menjadi Kristen. Kira-kira Bapak Ibu ya. Nah yang berikutnya, ajaran Kristen menjadi standar moral atau aturan bagi seluruh orang yang hidup di dunia ini. Jadi Bapak Ibu kalau pikir-pikir, pandangan ini mau mengatakan, ya nanti dunia ini akan berlaku syariat Kristen. Kan kira-kira begitu ya. Ini.
menurut pandangan kedua. Postmilenialisme ya, tidak memahami milenium dengan pengertian pemerintahan Kristus secara fisik. Ya. Jadi mereka lagi-lagi agak mirip dengan pandangan yang pertama tadi, lebih bersifat rohani sebenarnya. Ya. Jadi kehadiran Kristus waktu nanti dia datang kedua kali menjadi penguasa total, pemimpin satu-satunya. Ya. Di dunia ini mereka tidak terlalu mempercayai ke hal itu. Maka memang penganut pandangan ini tidak terlalu banyak mengajarkan. Ya. Tim milenium. Ya. Dalam durasi waktu selama 1000 tahun. Maka biasanya sih sebenarnya ini juga gereja denominasi penganut pandangan ini tidak terlalu banyak membukakan ini kepada jemaat. Ya, nah, makanya kadang-kadang ada pertanyaan begini Pak, begini Bapak Ibu. Pak Tony kok kenapa ya di gereja saya kok minim disinggung, dikotbahkan, diajarkan tentang kerajaan 1000 tahun? Bapak Ibu, saya kira hari-hari ini kita menemukan jawabannya. Ya, kenapa denominasi gereja berbeda dalam hal mengajarkan, iya, penting atau tidaknya tentang kerajaan 1000 tahun ini? Karena memang, iya, awal mula daripada setiap pandangan gereja denominasi tentang kerajaan 1000 tahun itu memang berbeda-beda. Ya. Menurut pandangan dunia sekarang ini secara bertahap sedang dalam proses untuk masuk ke dalam zaman milenium. Yaitu berdasarkan semakin banyaknya orang-orang dalam dunia ini yang bertobat melalui pemberitaan ini. Jadi mereka ini sebenarnya punya kesimpulan bahwa kerajaan 1000 tahun itu di dunia ini kok, bukan di surga. Itu pandangan post milenium ini sebenarnya. Ya, pertanyaan kritisnya untuk pandangan ini, kalau mereka katakan bahwa masa kerajaan Tuhan itu di dunia ini, ya, bukan di surga, berarti pertanyaannya, apa maksudnya dunia baru di dalam kitab Wahyu kan? Bumi baru kan banyak disinggung. Nah, itu pertanyaan kritis juga untuk penganut pandangan ini. Nah, mereka katakan pertumbuhan jumlah orang Kristen tidak akan ya, pertumbuhan orang Kristen ini akan mencakup baik orang-orang Yahudi, artinya apa? Akan semakin masif orang-orang Yahudi yang kembali bertobat kepada Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi yang menolak, ya, orang-orang Farisi, ya, keturunan mereka yang masih menolak Tuhan, ya, akan kembali bertobat kepada Tuhan. Itu mengacu pada Roma pasal 11 ayat 25 sampai 26. Artinya akan terjadi pertobatan besar-besaran dari antara orang-orang Yahudi yang diserta mertai juga dengan pertobatan, ya, orang-orang, ya, di seluruh suku, bahasa, bangsa, dan negara. Ya, itu pandangan mereka. Pandangan ini Bapak Ibu banyak dianut oleh para teolog liberal. Di mana para penganut teolog liberal itu kan sebenarnya hanya menganggap Yesus itu hanya salah satu nabi. Alias apa? Bukan Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Jadi Bapak Ibu, kalau teman-teman Bapak Ibu bertemu dengan teman-teman saudara kita lulusan sekolah teologi liberal, begitu ya. Di sini pandangan mereka. Jadi ya karena memang ini dasar penafsiran, penafsiran ini akan menjadi dasar keyakinan mereka ya. Oke. Kalau mau kita lihat dalam bentuk yang lebih konkret, kira-kira ini gambarannya Bapak Ibu. Ya. Ini Masa di mana Yesus lahir ke dunia ini ya, sampai dengan Yesus datang kedua kali. Ya, jadi milenial ini posisinya di sini. Bukan dari waktu Yesus lahir, enggak di sini kok. Dan konsep surga yang mereka tafsirkan itu saya katakan tadi bukan konsep surga yang mereka tawarkan itu ya di dunia ini. Bukan di surga yang kekal dari dunia yang baru, bahan baku surga yang baru, enggak, mereka enggak di situ penafsirannya. Oke. Pandangan yang ketiga, premil historis atau premilenialisme. Pandangan mereka yang pertama terdiri dari dua kata, arti daripada premilenialisme. Pre artinya pra atau dalam bahasa Indonesia sebelum. Milenium artinya masa 1000 tahun. Maka kita simpulkan pandangan mereka tentang kerajaan 1000 tahun di bumi terjadi setelah Kristus datang yang kedua kali. Ya. Jadi pemerintahan Yesus itu akan total nanti.
Yang pertama, itu adanya di surga. Jadi surga itu bagi mereka di bumi ini. Oke. Dan masa pemerintahan Yesus yang total itu adanya di bumi ini. Itu kira-kira. Oke. Nah, yang kedua, Kristus datang kedua kali terjadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Agak berbeda dengan pandangan yang pertama kedua tadi. Kalau pandangan pertama kedua tadi, ya, kerajaan 1000 tahun itu datang dulu baru Kristus. Nah, kalau mereka ini Kristus datang dulu, baru ya. Kristus datang kedua kali terjadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Di situ ada perbedaan pandangan. Yang berikutnya, kerajaan 1000 tahun terjadi setelah kebangkitan orang percaya. Itu dicatat dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu ya. Ini tandanya bahwa Yesus itu, masa pemerintahan Yesus 1000 tahun itu hanya akan terjadi setelah dibangkitkan dulu orang percaya. Artinya apa? Dibangkitkan dari mana? Ya, dari pangkuan Abraham. Orang-orang percaya kan ditaruh di situ sekarang. Dibangkitkan dulu itu. Baru Yesus datang. Itu kira-kira penafsiran mereka. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, barulah dibangkitkan orang yang tidak bertobat. Jadi di sini mereka menafsirkan, ya, pola Tuhan membangkitkan itu ada dua periode. Yang pertama, orang yang sudah bertobat. Okay. Lalu setelah itu Yesus datang. Lalu periode yang kedua, ya, orang yang belum bertobat. Orang-orang yang belum bertobat waktu dia masih di dunia. Ya. Atau misalkan dia masih hidup di dunia secara fisik, tapi Yesus datang, dia belum bertobat. Ya, mereka juga akan dibangkitkan. Tapi misinya, tujuan akhirnya tentu bukan ke surga ya, tapi ke neraka total. Jadi di sini ada dua prosesi. Ya, Tuhan memindahkan orang-orang yang belum bertobat dan juga orang-orang yang sudah bertobat. Itu bedanya. Nah, pada masa kerajaan 1000 tahun iblis diikat. Setelah masa kerajaan 1000 tahun iblis lepas dan akan menyesatkan. Jadi di sini ada dua kali pola di mana dikatakan di sini pada masa kerajaan 1000 tahun iblis diikat. Oke. Tapi setelah kerajaan 10 tahun dilepaskan lagi. Gitu ya. Dilepaskan lagi ke iblis untuk menyesatkan orang-orang yang belum bertobat di dunia. Kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan kritis kita untuk pandangan ini. Kok kesannya Tuhan itu membuat kita itu kok, ya apa? Kok kesannya Tuhan itu kurang kerjaan ya? Begitu ya. Itu kira-kira. Oke. Nah, iblis juga akan mengumpulkan pengikutnya. Ya, untuk berperang melawan orang percaya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 dan juga ayat 7 sampai 10, di sana ada dijelaskan istilah Gog dan Magog. Oke. Apa artinya Gog dan Magog? Gog dan Magog ini sebenarnya adalah simbol, tanda yang lebih dialamatkan atau ditujukan ya kepada siapa? Iblis. Jadi Gog dan Magog itu adalah simbol daripada pemimpin. Ya. Yang akan melawan pekerjaan Tuhan dan sekaligus juga melawan Tuhan dan sekaligus juga menganiaya orang-orang percaya dalam rangka menguji iman. Gog dan Magog. Ya. Maka saya jelaskan lebih lanjut. Apa arti daripada Gog dan Magog itu nanti, Bapak Ibu. Menurut pandangan premilenialisme, sejumlah peristiwa akan mendahului kedatangan Kristus. Satu, penginjilan kepada bangsa-bangsa lain semakin masif. Ya, mungkin bertambah kesukaran dan kesukaran dialami oleh orang-orang percaya. Tingkat kemurtatan trennya naik. Pemberontakan terhadap Tuhan. Ya, atau perlawanan terhadap Tuhan. Itu makin kelihatan jelas. Dan semakin muncullah, berkembanglah antikristus. Minggu lalu kita sudah bahas siapa itu antikristus. Nah, dan gereja harus siap sedia. Harus tetap setia sampai akhir menghadapi kesukaran, berbagai kesukaran itu. Ya. Kedatangan Kristus yang kedua kali, menurut pandangan mereka, tidak akan terjadi dalam 2 tahun. Ya. Melainkan hanya satu peristiwa saja. Di mana Kristus datang kembali, orang-orang percaya yang telah mati akan dibangkitkan. Oke? Orang-orang yang percaya yang masih hidup akan diubahkan. Ya. Jadi orang-orang yang sudah bertobat itu ya akan dibangkitkan dalam kerangka
mengutus, mengirimkan ke surga total. Tapi orang-orang yang percaya yang sudah bertobat kepada Kristus ya, dia mungkin masih hidup seperti kita di dunia ini. Akan digantikan dengan tubuh yang baru. Ya, yang tanpa noda, yang tanpa dosa, supaya bisa layak masuk surga. Ya. Nah, setelah itu saudaraku, kedua kelompok orang percaya ini, orang yang sudah meninggal, orang yang masih hidup tapi sudah bertobat ya, akan diangkat bersama-sama. Jadi orang yang sudah meninggal, orang masih hidup nih, udah sama-sama bertobat nih, diangkat bersama-sama bertemu dengan Tuhan di awal. Oke. Lalu Tuhan Yesus turun dari surga. Lalu kita orang percaya bertemu dengan Tuhan di awal. Ya. Jadi ada pertemuan di sini antara Tuhan Yesus dan juga dengan kita yang sudah percaya. Ya, di awal. Ya. Dan dari pertemuan itulah kita bersama-sama dengan Yesus ke surga yang total. Itu pandangan ini, Bapak Ibu ya. Oke. Setelah Kristus turun ke bumi, ya, antikris akan dibinasakan dan pemerintahan iblis dihancurkan total. Baik pada masa ini ya atau sebelumnya. Sama dengan pandangan yang kedua tadi, pertobatan orang-orang Yahudi yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus akan makin bertambah jumlah orang yang bertobat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok kenapa ya? Keempat pandangan ini kok minimal ketika pandangan yang sudah kita bahas ini kok rasanya mereka begitu getol ya? Betapa istimewanya orang Yahudi, kan kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Harus makin masif pertobatan orang-orang Yahudi. Begini Bapak Ibu, kita nggak usah iri dengan itu. Mengapa? Karena memang hak prerogatifnya Tuhan juga. Kalaupun Tuhan punya ketetapan, di akhir zaman waktu dia datang kedua kali akan makin bertambah orangnya. Saya kira sah-sah saja. Mengapa? Karena bangsa Yahudi juga adalah bangsa percontohan yang dipakai oleh Tuhan di dalam mengejawantahkan kehadirannya, ya, bagi manusia di dunia ini. Dan bangsa Yahudi juga sebenarnya yang banyak sekali menjadi alat peraga Tuhan, bagaimana Tuhan mendisiplinkan mereka kalau mereka tidak bertobat. Dan juga memberikan kasih karunia bagi mereka yang sudah bertobat. Jadi wajar Bapak Ibu. Karena memang itu saya katakan tadi ketentuan Tuhan. Jadi kita nggak usah iri dengan itu ya. Yang penting kita sudah bertobat kepada Kristus, kita punya hak yang sama seperti orang Yahudi. Jadi begini Bapak Ibu. Gini, masuknya orang Yahudi masuk surga itu bukan karena warga negara Yahudi ya, bukan. Tapi karena mereka bertobat Bapak Ibu. Karena seringkali ada tafsir begini, wah semua orang Yahudi pasti akan masuk surga. Ya kalau nggak bertobat, enggak lah. Syaratnya sama dengan kita, harus sungguh-sungguh mengalami pertobatan kepada Kristus. Oke? Nah, setelah orang-orang Yahudi makin bertambah bertobat kepada Kristus, dikatakan di sana, setelah itu Kristus menegakkan kerajaannya di bumi. Ya, sampai 1000 tahun. Ya, sampai 1000 tahun. Ya. Artinya apa? Dalam masa-masa 1000 tahun itulah orang-orang percaya bisa melihat Yesus secara kasat mata. Ya, pandangan ini banyak dianut oleh gereja, denominasi, atau lembaga-lembaga Injil. Ya, saya sedikit menjelaskan arti dan siapa yang dimaksud dengan Gog dan Magog itu, ya, supaya ini clear buat kita. Nah, istilah Gog dan Magog ini sebenarnya dapat kita temui dalam Wahyu pasal 20 ayat 8. Ya. Perikles baca dulu Wahyu pasal 20 ayat 8 supaya kita bisa lihat dulu apakah ini benar-benar ada di Alkitab atau tidak. Wahyu pasal 20 ayat 8. Walaupun sebenarnya dalam Yesaya 38 ayat 2 ada juga disinggung di Hezkel ya. Di Hezkel pasal 38 ayat 2 ada juga disinggung tentang Gog dan Magog ini sebenarnya. Tapi kita lihat saja dulu dari Wahyu pasal 20 ayat 8. Wahyu pasal 20 ayat 8 firman Tuhan. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa dan keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Baik. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Istilah Gog dan Magog itu memang ada di Alkitab. Minimal saya tuliskan di sini itu dicatat dalam Hezkel pasal 38 ayat 2 dan juga dalam Wahyu pasal 20 ayat 8. Mari kita telisik lebih jauh. Siapa ini Gog dan Magog ini? Ya.
Gong dalam bahasa Yunaninya berasal, ya, dalam bahasa Yunaninya adalah gong juga. Ya, dalam bahasa Ibraninya sama gong juga sebenarnya rupanya. Arti kata apa? Sebutan kata gong itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani sama juga. Ya, yang artinya sebenarnya adalah gimel atau fav gimel, yang berarti pegunungan. Oke. Dalam PL Perjanjian Lama, kata ini digunakan untuk nama seorang Israel. Oke. Kata gong ini dialamatkan, ditujukan kepada seorang Israel dari suku Ruben. Ya, putra Semaya, dan nama seorang raja dalam nubuatan para nabi yang akan datang dari utara untuk menyerang Israel. Ya. Kenapa Israel diserang? Karena Israel ini adalah lambang kehadiran orang-orang percaya, orang-orang yang sudah bertobat alias apa? Milik kepunyaan Tuhan. Oke. Itu yang diserang oleh gong ini. Ya. Sedangkan magong, ya, dalam bahasa Yunani-nya juga sebenarnya sama. Magong juga. Dalam bahasa Ibrani-nya sama juga. Magong juga. Ya. Di dalam pengertian yang lain, arti daripada magong itu adalah man gimel, fav gimel. Sama asal-usulnya dari daratan di utara Israel, yang menurut nubuatan akan datang Raja Gog menyerang Israel. Dan nama ini digunakan sebagai nama keturunan Yafet. Itu tercatat dalam Kejadian pasal 10 ayat 2 dan juga dalam 1 Tawarik 1 ayat yang kelima. Ya. Nah, dalam kitab Yehezkiel pasal 38 ayat 2 serta ya ayat 14 sampai 22. Lalu dilanjutkan lagi dalam Yehezkiel pasal 39 ayat 6. Magong ini adalah tokoh apokaliptis. Ya, yang artinya apa? Ini simbol yang masih perlu dipahami, dimengerti, ya, dan juga apa? Diartikan lebih jauh lagi. Ya. Ini menunjukkan wujud dari satu bangsa kafir. Siapa ini bangsa kafir? Yang belum bertobat kepada Tuhan. Mereka ini berasal dari utara. Dan mereka ini dipimpin dengan yang namanya Gog. Lagi-lagi mereka ini sepakat sama dengan Magong tadi. Mau menyerbu Israel dari berbagai sudut. Atau juga dengan berbagai cara. Ya. Jadi, dengan demikian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yehezkiel, ya, jadi sebelum Wahyu, sebelum penulis Yohanes menuliskan kembali, ya, Gog dan Magong itu dalam Wahyu pasal 20 ayat 8, sebenarnya Yehezkiel, Nabi Yehezkiel sudah lebih dulu menubuatkan, mengkonfirmasi akan ada, ya, namanya Gog dan Magong, yang mana mereka ini adalah pemimpin atau tokoh yang akan memobilisir, mengorganisir, atau mengumpulkan orang yang belum bertobat untuk melawan Yesus dengan menyerang Israel. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Nabi Yehezkiel. Nah, pasukan Gog, ya, adalah pasukan penjara yang dilukiskan mereka itu adalah para penunggang kuda, atau juga mereka suatu pasukan militer yang amat dan sangat besar. Dan mereka dipersenjatai lengkap dengan berbagai pedang. Itu dicatat dalam Yehezkiel pasal 38 ayat 2 sampai 4, ayat 8, 9, 13, 16, Yehezkiel pasal 39 ayat 1, 3 dan 6. Dan dipertegas oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-28. Maka kita simpulkan, Gog atau Magong adalah suatu bangsa, yang dihimpun oleh iblis, yang diperalat oleh iblis, yang diperbudak dan dikuasai oleh iblis, satu bangsa ini, untuk menyerang orang-orang kudus. Siapa gini?
orang-orang yang sudah bertobat kepada Kristus. Jadi Gog dan Magog adalah simbol ya musuh kerajaan Allah. Yang ini bisa berwujud suatu bangsa, di mana bangsa ini belum bertobat, karena itulah mereka dipimpin dan dikuasai dan diperalat oleh iblis. Ya, untuk menyerang orang-orang percaya. Ya. Mulai muncul tafsir. Kira-kira bangsa mana ya? Begitu Bapak Ibu ya. Bangsa kita kah yang dimaksud dengan Gog Magog ini kan gitu? Atau jangan ada bangsa-bangsa lain? Nah, mau dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebenarnya ini akan makin jelas dan nyata kita lihat. Ya. Dari tanda-tanda yang akan makin terus kita lihat di masa-masa depan sebenarnya. Walaupun ada beberapa orang penafsir yang mengalamatkan Gog dan Magog ini suatu negara, tapi saya tidak mau mengikuti tafsiran itu. Karena kenapa? Itu kan tafsir dia. Kan gitu. Jadi saya sih lebih mengambil posisi bersabar. Ya. Biar Tuhan yang makin menunjukkan lebih jelas kepada kita bangsa mana ini. Ya. Mengapa? Saya lebih mengambil posisi di situ. Walaupun saya katakan tadi, saya sudah sudah baca banyak literatur dan sumber dan buku yang ada yang langsung menjustifikasi bangsa A, negara A, B, C. Nah, saya melihat, ya, itu masih ada unsur subjektivitas. Artinya apa? Bisa salah, bisa benar. Maka kalau saya sih lebih berpendapat, lebih melihat, mari kita lihat saja, Tuhan akan pasti menunjukkan lebih jelas lagi, lebih nyata lagi. Yang dimaksud dengan, ya, Gog dan Magog itu. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu. Orang-orang yang tergabung di dalam Gog dan Magog ini adalah pasti mereka orang-orang yang belum bertobat kepada Kristus. Karena mereka masih dikuasai oleh iblis, maka mereka diperalat oleh iblis. Ya, untuk apa? Menyerang orang-orang percaya. Ya, itu pandangan saya tentang siapa, bangsa apa, tentang Gog dan Magog ini, Bapak. Tapi saya jelaskan intinya saja. Karena jadi kita harus menghindari untuk langsung menuduh satu bangsa ya. Karena kenapa? Itu nanti bisa kita juga menjadi salah. Nah, kalau kita simpulkan dalam bentuk gambar Bapak Ibu, ya pandangan yang ketiga tadi kira-kira di sini dia posisinya. Jadi ini Yesus lahir, ya. Lalu sini Yesus datang kedua kali. Jadi kerja 1000 tahun itu baru terjadi setelah Yesus datang kedua kali. Ya, yang digambarkan di sini. Ya, itu gambaran dari pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat, pandangan pre-mil dispensasional atau pre-milenialisme dispensasi. Ini sebenarnya adalah pandangan yang paling mudah karena baru muncul abad ke-19 di Amerika. Mereka punya pandangan bahwa kerajaan 1000 tahun di bumi setelah Yesus datang kedua kali. Yesus datang dulu, baru kerajaan masa pemerintahan Yesus total itu barulah terjadi. Yesus datang dulu, ya, baru masa pemerintahan Yesus total baru akan terjadi. Yang ketiga, mereka berpandangan bahwa pada masa ini semua janji Tuhan digenapi. Apa janji Tuhan yang akan digenapi itu? Injil akan diberitakan kepada semua suku, bangsa, dan bahasa. Salah satunya itu, menurut pandangan ini. Ya. Nah, premilenialisme dispensasi memiliki kesamaan dengan premilenialisme historis yang ketiga tadi. Dalam konteks bahwa Kristus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun sesudah ia datang kembali. Namun selebihnya, di samping itu, pandangan keempat dengan ketiga ini sudah banyak perbedaan. Jadi kalau kita lihat memang pandangan pertama dan kedua tadi ada kesamaan juga sebenarnya. Tapi di sisi yang lain mereka juga punya perbedaan pandangan. Demikian juga pandangan yang keempat dan yang ketiga ini ada kesamaan. Tapi di sisi yang lain mereka juga punya perbedaan. Jadi artinya apa? Selalu ada perbedaan memang. Di samping ada kesamaan itu. Nah, orang-orang yang memiliki pandangan premilenialisme dispensasi ini
percaya bahwa meskipun 69 minggu yang disebutkan dalam nubuat tersebut telah digenapi, ya, itu kan dicatat dari dalam kitab Wahyu yang sudah kita baca ya, di ayat yang ke-27. Ya. Nubuat tentang minggu ke-70 yang ditata dalam ya ayat yang ke-27 dalam Wahyu tadi akan digenapi sesudah terjadi pengangkatan. Jadi pengangkatan dulu baru ya nubuat-nubuat yang lain akan terjadi. Selama masa 7 tahun ini, yaitu ketika gereja berada di surga, sejumlah peristiwa tetap berlangsung di bumi. Apa sih peristiwa saja itu? Ya, kesusahan makin bertambah sukar. Ya, itu dicatat dalam Daniel pasal 9 ayat 7. Ya. Terus Antikris mulai melaksanakan pemerintahan yang penuh kejahatan. Ya, bahkan mencapai titik penyiksaan paling maksimal, paling klimaks. Akan dilakukan oleh Antikris. Ya. Nah, terus penghakiman yang menakutkan, ya, semakin jatuh ke atas orang-orang yang masih tinggal di bumi, karena mereka belum bertobat, kan kira-kira begitu. Pada masa ini sisa-sisa Israel, lagi-lagi Israel disinggung nih, akan semakin banyak yang bertobat kembali kepada Yesus, mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Jadi pertanyaannya, masih adakah dari orang-orang Israel yang hari ini, ya, belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau sebagai Mesias? Banyak. Ya. Tapi nanti dikatakan waktu Tuhan Yesus itu datang akan semakin banyak di antara mereka akhirnya mengaku bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Ya. Jumlah mereka yang dicatat dalam Wahyu pasal 7 ayat 3 sampai dengan 8, ya, 144.000 orang Israel telah dimateraikan seperti dalam tertulis dalam Wahyu 7. Oke. Sisa-sisa Israel ini akan melakukan pemberitaan Injil kerajaan, yaitu Injil. Ya, artinya apa? Mereka akan semakin masih memberitakan Injil kepada sesama orang Israel. Jadi kembali, ya, kalau tadinya mereka menolak Yesus itu Tuhan, kembali mereka akan meyakinkan sebangsanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu kira-kira maksudnya. Nah, melalui kesaksian sisa-sisa orang Yahudi ini, sejumlah besar bangsa-bangsa lain akan dibawa ke dalam keselamatan. Artinya, penginjilan, pemberitaan Injil di berbagai kota itu negara akan semakin masif terjadi. Raja-raja fasik di bumi, raja-raja yang belum bertobat maksudnya ya, beserta tentara dan nabi-nabi palsu, ajaran sesat, akan bersatu menyerang umat Tuhan. Artinya, dalam masa ini mereka katakan semakin muncul ajaran-ajaran sesat, dan mereka bersepakat untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Kira-kira itu menjelaskan dalam pandangan ini. Ya. Nah, penganut pandangan ini didominasi oleh saudara kita dari Gereja Baptis, Karismatik, dan Pentakosta. Ya, di sini pandangan mereka. Nah, kalau kita mau melihat lebih jauh, inilah kira-kira bentuk gambar dari pandangan premil dispensasional ini. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan keempat pandangan ini kita tidak perlu berantem. Kita tidak perlu saling menghujat. Kita tidak perlu saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena namanya juga pandangan yang memiliki dasar penafsiran yang subjektif. Jadi, yang terpenting saya katakan tadi sebenarnya adalah entah. Ya, jadi sering ada orang bertanya begini, kalau Pak Tony penganut pandangan mana? Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sih penganut pandangan Alkitab. Yang mana maksudnya Pak Tony? Pandangan Alkitab. Ya, saya justru ada di luar daripada keempat pandangan ini. Pandangan yang mana kalau begitu? Bagi saya yang paling terpenting adalah tiket untuk masuk surga sudah kita dapat. Itu satu. Yang kedua, bahwa Yesus itu pasti akan datang. Yang ketiga, bahwa surga itu memang ada, bukan hanya bersifat rohani. Tapi masa pemerintahan Yesus itu memang akan juga menyangkut masalah kehidupan, mengatur kehidupan kita, baik secara rohani, tapi juga secara jasmani. Yang keempat, masa pemerintahan Yesus itu adalah masa pemerintahan, ya, milik dia total. Yang artinya apa? Akan meniadakan, akan menihilkan batas-batas negara, batas-batas suku, bahkan juga akan menihilkan juga
kepemimpinan-kepemimpinan manusia-manusia di dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari apa yang kita pelajari pada sore hari ini.